Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ai songonod doholong ni rohani debata di portibion, polado anak na nasa sadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Kasih Tuhan akan dunia ini sangat besar. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Pasal 3 ini secara khusus membahas tentang pertemuan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus juga seorang guru besar orang Israel. Di kalangan Yahudi, Nikodemus adalah seorang tokoh Yahudi yang berpengaruh, disegani, dijunjung, dan dihormati. Pertemuan antara Yesus dan Nikodemus bukanlah pertemuan biasa. Pertemuan itu didorong oleh rasa penasaran dan keingintahuan Nikodemus untuk lebih mengenal Yesus dan ajarannya. Hal yang menarik adalah Nikodemus menjumpai Yesus di malam hari. Mungkin saja agar tidak diketahui oleh orang-orang Farisi dan rekan-rekannya, mungkin juga supaya lebih banyak waktu untuk Nikodemus berbincang-bincang secara pribadi dengan Yesus tanpa gangguan dari orang banyak yang selalu mengerumuni Yesus. Sejauh ini, sama halnya dengan orang-orang Farisi dan orang Yahudi, demikian juga Nikodemus hanya mengenal dan mengetahui Yesus sebatas seorang guru yang diutus oleh Allah karena dapat mengadakan tanda-tanda mujizat. Tujuan Nikodemus menjumpai Yesus bukanlah untuk menentang terhadap Yesus seperti biasanya yang terjadi di kalangan Yahudi. Apa yang diperbuat Yesus menandakan bahwa ia datang dari Allah. Inilah yang mendorong hati Nikodemus untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam percakapan mereka, Yesus menegaskan kebesaran Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus terhadap dunia dan seluruh ciptaannya. Ketidakmampuan Nikodemus dalam memahami ucapan Yesus memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang seseorang bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan. Bahkan pendidikan dan pengetahuan seseorang belum tentu dapat dengan mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Dalam hal ini secara khusus ayat 16 berbicara tentang Yesus mengatakan bahwa kasih Allah itu sangat besar untuk dunia ini. Artinya kasih Tuhan itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk dunia ini. Maka sahabat yang diberkati Tuhan, kasih Tuhan itu sangat besar dan itu tersedia juga untuk kita. Apa bukti kasih Allah yang sangat besar untuk dunia ini? Yaitu anaknya yang tunggal, dia karuniakan. Dia sendiri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini bukti kasih Tuhan itu kepada kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, siapapun, dari golongan manapun, dari bangsa manapun, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan binasa. Apa yang akan kita dapatkan? Yaitu hidup yang kekal. Maka sahabat yang diberkati oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab kasih-Nya sangat besar akan dunia ini. Kasih Allah begitu dalam melalui pengorbanan Yesus sebagai jalan bagi manusia ciptaannya untuk memperoleh hidup kekal. Penekanannya adalah pada kasih Allah, agape. Yohanes menekankan
Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam pengorbanannya, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Allah yang mencipta semuanya, namun rela turun ke dunia mengorbankan dirinya sebagai jalan pendamaian manusia kepada Allah. Kasih-Nya disediakan bagi dunia ini, dan kasih itu kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah akan kasih Allah yang begitu besar dan akan Yesus Kristus yang rela berkorban demi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah akan kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami bisa merasakannya. Kami menghidupinya hingga saat ini. Biarlah kami setia hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan kami beroleh akan anugerah kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.